Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakapolres, Kasat Reskrim, rekan-rekan anggota dan seluruh teman-teman media. Pagi ini kita akan merilis ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mana waktu dan tempat kejadian tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa dilakukan pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 dan 2022. Kemudian tahun 2019 dijabat oleh PLH Kades Alawiyah transisi pada saat pemilihan Kades. Tersangka inisial S kemudian menjabat kepala desa selama 2 periode, yaitu pada periode pertama tahun 2012 sampai 2018, kemudian periode kedua 2020 sampai tahun 2025. Selanjutnya 2025 sampai 2027 perpanjangan masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun berdasarkan surat keputusan Bupati Muara Enim tanggal 25 Juni 2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Muara Enim, pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan kepala desa Tanjung Medang, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Desember tahun 2019. Kemudian tersangka dibawa dan dijemput di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim karena tidak hadir memenuhi panggilan selaku saksi sebanyak 2 kali dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada penyidik. Setelah diperiksa dan diminta keterangan selaku saksi, selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara, maka terhadap saksi tersebut ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka melalui mekanisme gelar perkara. Kemudian penahanan telah dilakukan selama 97 hari sejak tanggal 11 Juli sampai dengan 15 Oktober 2024. Akhir masa penahanan tersangka berakhir pada tanggal 7 November 2024. Selanjutnya beberapa saksi yang telah diperiksa, yakni pertama sebanyak 23 saksi, diantaranya perangkat desa, bidan, BBD, guru PAUD, camat, dinas PMD Muara Enim. Kemudian ada beberapa ahli, ada 3, yang pertama ahli pidana, kemudian ahli Kementerian Dalam Negeri, dan ahli Inspektorat Muara Enim. Pasal yang disangkakan yaitu pasal primer ya, pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 KUHP. Selanjutnya subsidiar pasal 3 di pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 64 KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya subsidiar pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di mana ancaman pidananya yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sementara pasal 3 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Perbuatan melawan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Nomor 113, dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya kerugian negara yang ditimbulkan di mana berjumlah sekitar 485 juta rupiah dengan modus operandi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa tidak melibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu KASI dan KAUR, koordinator pelaksana atau sekdes, dan KAUR keuangan bendahara, sehingga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk keperluan belanja barang atau jasa, belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBD desa, ada yang dilaksanakan sebagian, ada yang tidak dibagikan, dan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan. Kemudian anggaran pajak yang telah dianggarkan telah dipungut namun tidak dibayarkan ke kantor pajak, dan uangnya dipergunakan kepala desa untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, dan ada yang dibelikan sebidang tanah 1 kapling di Desa Tanjung Medang tahun 2017 seharga 20 juta, dan ini telah dilakukan penyitaan, dan sepeda motor NMAX tahun 2022 seharga 32 juta, dan ini pun juga sudah dilakukan penyitaan. Penyitaan dokumen dan barang bukti dilakukan dari tersangka Sekdes Tanjung Medang dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim berupa 1. Berdasarkan surat perintah penyitaan, itu 1 lembar surat petikan keputusan Bupati Muara Enim nomor 806 tentang pengesahan calon kepala desa. Kemudian 1 lembar surat keterangan jual beli tanah, surat keputusan Bupati Muara Enim nomor 615, surat keterangan Bupati ini tentang perubahan atas keputusan Bupati Muara Enim tentang pengesahan penghentian dan pengesahan pengangkatan kepala desa. Selanjutnya 1 unit sepeda motor NMAX dan berikut surat kendaraannya. Selanjutnya berdasarkan surat perintah penyitaan SP Sita 138 telah dilakukan penyitaan barang bukti dan telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim. Selanjutnya berdasarkan surat perintah penyitaan nomor SP Sita 139 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka S berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim. Barang yang disita berupa dokumen aturan dan juknis penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sebanyak 12 dokumen. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi
Selanjutnya bila ada pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan. Mungkin rekan-rekan media bisa langsung dengan. Sampai sejauh ini hanya keterlibatan Kades atau ada perangkat desa yang lain pada Kasus hukum ini ya? Oh, untuk sementara dalam perkara ini baru Kades yang kita tetapkan sebagai tersangka dan akan kami lakukan pengembangan lebih lanjut untuk mempertajam adakah keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Untuk nominal total keseluruhan dana desa terkait kasus ini berapa Bang? Yang dari tadi kerugian negara tadi Bang bisa diulang Bang? 400. Oke, untuk dari hasil audit PPKN Inspektorat bahwa potensi kerugian negara yang timbul 485.758.618 rupiah. Dari berapa kali dana desa Bang yang dipecahkan? Ini kita audit dari semenjak menjabat mungkin 2015. Ada beberapa tahun yang masih waktu itu menjabat sementara. Untuk dana desa sendiri untuk penggunaan apa Bang? Untuk yang dikorupsikan? Pribadi beli motor itu. jadi kan ada visi pengadaan atau apa? Lebih cenderung Oh, Peruntukannya? peruntukan. Peruntukan dana desa yang dimaksud ialah pengelolaan keuangan desa untuk keperluan belanja barang dan jasa, baik terkait dengan honor juga, kemudian anggaran pajak yang telah dipungut namun tidak disetorkan. Itu pajak Bang? Pajak Keseluruhan dari barangnya itu tadi ya Pak? iya, pajak anggaran, Pajak anggaran. pajak presentasi nilai. Barang jasa tadi. Nomor ya. Beres. Sejak kapan kamu ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai penyalahgunaan? 2015, 16, 17, 18 itu sejak menjabat Kades pertama sekali ya? Itu digunakan sendiri dan keluarga Pak. keluarga. Keterlibatan ada perangkat desa yang lain? Tapi tahu kan kalau itu salah. Siap salah Pak. Munculnya ide itu kayak mana Pak Kades untuk pakai dana desa itu Pak Kades? Itu tergantung pajaknya. Apa? Dana desa. Karena tergiur Untuk pribadi ya, kebutuhan pribadi. Oh iya, bukan pribadi dan keluarga. Uang-uang tersebut Pak Kades digunakan untuk apa? Penting pribadi dan keluarga. apa Pak? Satunya Pak. Tadi beli tanah. Selain beli motor, Nanti tanah, ada anak lagi sekolah, sekolah juga. iya. 3 orang anak. Kuliah anaknya? Iya, sudah hop kuliah tapi. Sudah keluarga. Udah keluarga juga. Desa. Kuliah di mana? Di Palembang. Lambang negeri. Pak Kades itu cara menggunakan uang tersebut apa di markup, apa dipotong atau gimana itu cara menyelewengnya? Dipotong Pak dipakai. Dipotong. Berarti tidak dilaporkan sebagaimana mestinya Pak ya? Oke. Cukup ya.